Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam keadaan bersemangat dalam belajar ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah selalu memudahkan kita dalam belajar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang potensi sumber daya tambang di Indonesia. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 semester 1. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu 1. Menyebutkan potensi sumber daya tambang di Indonesia. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis sumber daya tambang di Indonesia. Yang ketiga, menunjukkan persebaran sumber daya tambang di Indonesia. Masih ingatkah kalian apa itu sumber daya alam? Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, barang tambang itu termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kenapa? Karena sebagian besar telah terbentuk sejak zaman purba dan butuh waktu yang sangat lama jika hendak diperbaharui kembali. Pengertian sumber daya tambang. Sumber daya tambang adalah sumber daya alam yang dalam mengusahakannya memerlukan proses penambangan yang meliputi kegiatan eksplorasi, yaitu pencarian barang tambang, kemudian eksploitasi, yaitu pemanfaatan barang tambang yang berlebihan, dan ekstraksi, yaitu penyaringan atau pemisahan barang-barang tambang. Berdasarkan manfaatnya, barang tambang dibagi dalam 3 golongan. Yang pertama, golongan A. Golongan A merupakan barang tambang yang strategis dan berperan penting bagi perekonomian negara. Contohnya di sini ada batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang kedua, golongan B merupakan barang tambang yang vital dan penting bagi kehidupan orang banyak. Contohnya ada emas, ada perak, tembaga, dan belerang. Yang ketiga adalah golongan C, yang merupakan barang tambang yang dikelola oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan industri. Contohnya ada marmer, kemudian ada batu gamping, ada gipsum. Nah, ini merupakan peta persebaran hasil tambang di Indonesia. Hampir semua wilayah yang ada di Indonesia memiliki hasil tambang. Minyak bumi. Minyak bumi adalah bahan bakar fosil yang merupakan bahan baku untuk bahan bakar minyak, bensin, dan produk-produk kimia.
Daerah penghasil minyak bumi di Pulau Jawa itu di daerah Blora, Cepu, dan Cilacap, berada di Jawa Tengah. Kemudian di Pulau Sumatera ada Pelaju dan Sungai Gerong Sumatera Selatan, Dumai di Riau, Langkat dan Tanjung Pura di Sumatera Utara. Kemudian Lok Sumawe ada di Aceh. Sedangkan di Pulau Kalimantan, daerah penghasil minyak bumi berada di Tarakan, Kutai, dan Balikpapan, yaitu yang berada di Kalimantan Timur. Sedangkan di daerah Papua itu berada di daerah Sorong. Selanjutnya ada gas alam. Gas alam merupakan sumber penting untuk produksi baik sebagai bahan bakar maupun amonia, yaitu komponen vital untuk produksi pupuk. Adapun daerah penghasil gas alam di Pulau Sumatera yaitu di Riau dan di Nanggro Aceh Darussalam. Sedangkan di Pulau Kalimantan hampir seluruh di wilayah Pulau Kalimantan. Kemudian di Pulau Papua itu di daerah Klamono, Papua Barat. Selanjutnya ada batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Daerah penghasil batu bara ada di Pulau Sumatera, contohnya daerah Bukit Asam, Muara Enim, dan Muara Bungo. Sawah Lunto ada di Sumatera Barat. Selanjutnya bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Daerah penghasil bauksit di Pulau Sumatera itu Pulau Bintan, Pulau Kayang, Pulau Kijang. Sedangkan di Pulau Kalimantan ada Singkawang di Kalimantan Timur. Berikutnya yaitu emas. Emas biasanya digunakan untuk perhiasan. Untuk daerah penghasil emas, kalau di Pulau Jawa itu di daerah Cikotok, Jawa Barat. Di Pulau Sumatera ada di Melabuh, Aceh. Rejang, Lebong di Bengkulu. Sedangkan di Pulau Sulawesi ada Bolang Mongondo. Minahasa itu di Sulawesi Utara. Kemudian di daerah Papua yaitu Freeport Timika, Papua. Selanjutnya yaitu ada biji besi. Biji besi adalah bahan baku untuk industri logam. Dimanfaatkan sebagai kerangka jembatan, industri yang membutuhkan besi dan bahan peralatan rumah tangga dan pertanian. Daerah penghasil biji besi. Pulau Jawa ada di Yogyakarta dan Cilacap. Pulau Sumatera ada di Gunung Tegak, daerah Lampung. Pulau Kalimantan yaitu Pulau Sekubu, Kalimantan Selatan. Demikianlah anak-anak pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian ya. Saya akhiri pembelajaran pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.